Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas analisis investasi, khususnya adalah IRR dan hubungannya dengan crossover rate. Kita mulai dengan penggunaan NPV dan IRR. Video ini pada dasarnya ditujukan untuk mereka yang sudah paham tentang menghitung NPV dan IRR dan ingin mendalami lebih jauh. Untuk Anda yang belum paham, bisa melihat pada playlist analisis investasi. Kembali kepada penggunaan NPV dan IRR, jadi terdapat beberapa metode yang menggunakan NPV atau present value atau IRR di sini. Jadi yang pertama adalah NPV itu sendiri, kemudian IRR, dan yang terakhir adalah profitability index atau benefit cost ratio. Nah, NPV dan IRR pada dasarnya akan konsisten ketika digunakan untuk menilai sebuah analisis investasi. Akan tetapi, jika kedua metode digunakan untuk menilai beberapa analisis investasi, maka bisa saja hasilnya adalah tidak konsisten. Ini berlaku pada proyek dengan sifat mutually eksklusif. Sebuah proyek mutually eksklusif terjadi ketika pilihan yang satu meniadakan pilihan yang lain. Memilih A akan menghilangkan pilihan terhadap B. Memilih B akan menghilangkan pilihan terhadap A. Demikian sebaliknya. Contohnya adalah, misalkan sebuah perusahaan hanya mempunyai 1 miliar rupiah. Terdapat dua buah proyek, yang satu 900 juta, yang satunya adalah 800 juta. Jadi tidak mungkin keduanya diambil. Jadi sifat mutually eksklusifnya muncul karena keterbatasan dana. Pada contoh yang lain, misalnya adalah tentang lokasi yang hanya diberikan izin untuk satu kemungkinan. Misalnya pemerintah hanya memberikan izin untuk hotel saja atau perkantoran saja, sehingga perusahaan hanya bisa memilih salah satunya. Kita mulai dengan contoh angka sekarang. Di sini terdapat dua buah proyek. Yang pertama adalah Kemang, yang kedua adalah Mampang. Kedua proyek mempunyai sifat mutual eksklusif, jadi kita hanya memilih salah satu saja. Arus kas keduanya bisa kita lihat pada kolom Kemang, yang kolom arus kas, dan kolom Mampang. Kemudian, masing-masing akan kita lihat evaluasinya seperti apa. Pada perhitungan IRR Kemang adalah 16,5%, sementara IRR Mampang adalah 18,5%. Pada perhitungan NPV dengan R 10%, NPV Kemang 123, NPV Mampang adalah 113. Jadi, jika kriterianya adalah IRR, maka Mampang yang menang. Jika kriterianya NPV, maka Kemang yang menang. Tapi, jika kedua metode digunakan, maka tidak akan konsisten. Kita lihat di sini, kedua metode sekaligus digunakan akan memberikan kesimpulan yang tidak sama. Baik, kita akan lihat evaluasinya dari grafik berikut di sini. Garis merah adalah garis Mampang, NPV pada berbagai macam level discount rate. Garis biru adalah garis Kemang, NPV pada berbagai macam discount rate. Kita lihat di sini, kedua garis berpotongan pada angka 11,6%. Angka inilah yang kita sebut dengan crossover rate. Jadi crossover rate adalah angka discount rate yang menyamakan NPV kedua proyek. Sehingga ketika kita gunakan angka tersebut, NPV-nya akan sama. Tetapi ketika R-nya di bawah crossover rate, yang menang adalah Kemang. Ketika discount rate-nya di atas crossover rate, maka yang menang adalah Mampang. Nah, perhitungan crossover rate bisa kita lakukan dengan membuat selisih
antara kedua arus kas, dan kemudian dengan rumus IRR kita hitung crossover rate-nya dengan Excel yang sudah tersedia rumusnya. Jadi 11,6%. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada konsep analisis investasi, di mana kita menganggap bahwa meningkatkan value bagi perusahaan adalah tujuan utama didirikannya perusahaan, maka penggunaan NPV akan dianggap lebih mencerminkan proses maksimisasi value tersebut, bukan dengan menggunakan IRR yang ukurannya relatif. Inilah tinjauan dari sisi konsep NPV dan IRR serta kaitannya dengan maksimisasi value dari sebuah perusahaan. Sekali lagi, jika kita menggunakan dua kriteria sekaligus, ada kemungkinan untuk tidak konsisten. Ketika hal tersebut terjadi, maka sebaiknya kita gunakan NPV saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.